Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Fatayat yang kami cintai, hari ini kita mengadakan podcast Ramadan bersama pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Iman. Jadi kalau sahabat-sahabat Fatayat tentunya sudah tidak asing lagi karena beliau selain pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Ganding, beliau adalah keluarga dari Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Ganding, Nyai Hajah Jamiatus Sholihah. Baik, kita langsung menyapa beliau, tapi sebelumnya saya akan menyapa Nyai Leha terlebih dahulu. Assalamualaikum Nyai Leha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sahabat-sahabat Fatayat, kita langsung menyapa Kiai Sahli. Beliau merupakan bintang tamu kita di acara podcast Ramadan. Kita akan membahas tentang kunci rezeki suami itu ada pada istri dan kunci surga istri ada pada suami. Benarkah seperti itu? Tapi kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih karena sudah sudi menjadi bintang tamu di podcast Ramadan PAC Fatayat NU Ganding. Nah Kiai, akhir-akhir ini lagi viral dua kalimat. Kalau suami katanya kunci surganya istri, kalau istri itu kunci rezekinya suami. Bagaimana pandangan Kiai terhadap dua kalimat tersebut? Terima kasih pada pengurus PAC. Saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai hal yang barangkali ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi kita, dan tentu kita harus tahu dari sisi keilmuan, dari referensi yang ada. Kalau melihat masalah ini, masalah bahwa surga kuncinya adalah suami, kira-kira begitu ya. Temanya bahwa surga adalah suami kunci surga. Jadi menurut saya ini sangat betul sekali karena istri yang tanpa ridha suami, maka itu akan menjadi penghambat untuk masuk surga. Tetapi kemudian yang perlu kita pahami, apakah kemudian surga itu menjadi wewenang laki-laki kalau kemudian laki-lakinya tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, saya juga sepakat ketika istri itu adalah kunci lancarnya rizki. Makanya di dalam agama diperintah untuk kawin, itu kan perintahnya kepada laki-laki, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu dalam kondisi fakir, maka Allah memberikan kecukupan. Berarti dari ayat ini menjadi jelas bahwa pembuka rizki itu adalah istri itu ya. Tetapi saya maknai bahwa rizki itu bukan hanya berupa uang dan lain-lain. Yang namanya rizki itu adalah kebahagiaan, keharmonisan. Itu kuncinya ada pada suami. Karena yang namanya istri ingin disayang kan. Ya, betul, kalau tidak disapa, tidak diperhatikan itu ya. Kayaknya kurang harmonis keluarga. Ini pengalaman kepada keluarga saya. Makanya saya kadang-kadang suka lebay dalam keluarga, dibacakan puisi dan lain-lain. Keren sekali Kiai. Berarti lebay itu memang sangat diperlukan dalam rumah tangga ya. Sangat perlu. Nah, menghadapi fenomena atau yang ada di sekitar kita Kiai, bagaimana kalau suami itu patriarki? Jadi semua pekerjaan rumah ditanggung istri. Biasanya di sekitar kita, di desa itu Kiai, selain istri itu mengerjakan pekerjaan rumah, istri juga pontang-panting mengais rezeki di luar. Misalnya ke sawah untuk dapat uang tambahan. Kadang malah si suaminya ini ongkang-ongkang kaki ke warung. Nah, itu bagaimana Kiai?
Ya, saya kurang sepakat dalam hal ini karena memang sebetulnya semua pekerjaan itu adalah pekerjaan suami kan. Nah, itu Kiai. Pekerjaan suami kalau tuh istri mengerjakan misalnya menyapu, menanak dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lain itu sebetulnya hanya sifatnya membantu. Maka kalau ada guyonan itu ya, semua pekerjaan adalah pekerjaan suami. Tetapi kewajiban istri itu harus taat kan begitu. Iya, Kalau betul. suaminya betul, artinya kalau diperintah oleh suami silakan anak kan, silakan kerja ini. Ini sifatnya adalah taat kepada suami. Jadi saya tidak kurang sepakat kalau kemudian istri dijadikan pembantu gitu ya. Nah, Menurut saya istri itu harus betul-betul dijadikan bidadari. Dihormati, dihargai, bahkan dimanja ya kalau perlu. Kalau keluarga itu ingin betul-betul harmonis. Makanya kata dokter Aisyah Dahlan itu, suami itu baru mencintai setelah dikasih sesuatu kan begitu. Tapi perempuan harus dicintai dulu, baru akan ngasih sesuatu. Makanya menurut saya alangkah sangat baiknya ketika seorang suami selalu memperhatikan istri. Sehingga keharmonisan dalam keluarga, kalau kemudian kan laki-laki itu guyonnya biasanya, laki-laki selalu kalau ada perempuan lain lirik gitu ya, melirik. Nah, menurut saya istrinya saja dibelikan ini dan segala macam. dimodalin ya Ya, Kiai ya. dimodalin kira-kira begitu. Saya kurang tahu istilah-istilah di itu. Sehingga betul-betul menjadi bidadari yang ada di dunia ini. Iya, wah ini bisa menjadi senjata bagi sahabat-sahabat PAC Fatayat NU Ganding ya. Kalau seorang istri itu harus menjadi bidadari, harus diratukan. Tapi kadang menjadi alasan bagi seorang istri, Kiai, jika suaminya itu tidak memberikan hak-haknya, misalnya romantis, sikap romantis ya. Lantas istri ini menjadi berkurang rasa taatnya kepada suami. Nah, itu bagaimana ya? Jadi menurut saya sebagai istri yang baik, orang yang berilmu, orang yang berpengalaman, sekalipun kita tidak mendapat hak-hak yang semestinya dari suami, kita tetap melakukan yang menjadi kewajiban kita. Toh pada akhirnya sebetulnya itu akan menjadi nilai ya. Karena begini katanya, saya pernah sowan kepada seorang kiai ya. Begini, ada anak itu sangat beling itu istilahnya, beling ya. Apa bahasa Maduranya? Nakal lah, dan segala macam. Nakal, malas, bahkan tak kenceng beli ke pondok. Sampai kiai itu mengatakan, kalau sampean kurang menghargai atau bengal kalakin. Engki kiai cak ring lako, laki gula lako te dong tikal kalakin sampean mon ne bendi. Wajibnya sampean bertoat. Coba lakun tak bagus sampean lagi. Mon sampean bagus kalakin. Mon tak bagus boleh kan. Jadi ternyata ini kuncinya menurut saya ada di istri ya. Karena pengaruhnya nanti kepada anak keturunannya. Mungkin dari Kiai Sahli punya tips dan trik untuk para suami agar tidak lupa hak-hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Mungkin trik ini bisa diberikan kepada kaum emak-emak ya, karena memang kadang kaum emak-emak atau istri itu gengsi untuk memberikan atau memberitahu kepada suami kalau ini loh saya kurang ini. Itu kan kadang istri hanya minta dimengerti tanpa harus berkata-kata. Padahal kan suami itu laki-laki yang tidak seperti dukun begitu. Terima kasih. Sebetulnya pengalaman saya ini ya mungkin Langsung sangat pengalaman. kondisional ya, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kalau pengalaman saya karena memang tidak selamanya suami itu punya rezeki ya atau lancar urusan rezekinya. Karena di situ sungguhnya
yang menjadi kunci di samping bagaimana memesrai dan memanjakan perempuan. Selalu ada belencu bagi ngot merengot kan seperti itu. Jadi pengalaman saya, alhamdulillah keluarga saya ini sangat menerima, bahkan saya sering mengatakan, jangan kemudian ketika uang itu datang dari sisi keluarga, bukan kemudian itu adalah haknya, tapi kadang-kadang menjadi rezeki bersama. Jadi karena saya sering menyayangi beliaunya ini, bahkan kalau tadi ada sinau, saya sering sakau sama beliau ya. Saya sering sakau. Jadi rezeki itu banyak datang dari sisi ini, dari beliaunya. Jadi kan begini dalam teori umum atau dalam pengalaman ini yang saya lakukan. Saya hanya kasih sesuai dengan kemampuan. Sekalipun saya sering disindir kan saya tersenyum ya. Tetap tidak, ya biasalah. Maka kunci saya adalah ketika istri itu kurang, ya kadang-kadang kan bisa dilihat dari sikapnya, dari wajahnya. Maka saya bacakan puisi. Itu senjata saya. Atau saya ya sering guyon lah. Saya bahkan mengatakan seperti ini. Tak lapo curan di elake ngangko ya. Wah, enak berarti modalnya puisi ya, tidak perlu ditransfer ya Nyai ya. Kalau yang lain mungkin butuh transfer dulu baru tidak tantrum ini. Puisi itu lebih bernilai dari materi ya. Nah, kalau misalnya ada bahasa seperti ini, Kiai, uang istri, uang suami adalah uang istri. Nah, itu bagaimana, Kiai? Sepakat tidak? Saya tidak sepakat sebagaimana keluarga saya, jadi itu adalah rezeki bersama. Kalau ada singkatan ya semua uang adalah milik istri ya, suami saya tidak setuju. Karena suami juga punya kegiatan sosial ya, punya kegiatan ini. Kalau kemudian suami tidak diberi kesempatan untuk mengelola keuangannya itu kan juga jadi masalah. Tapi kalau keluarga saya percaya sekalipun uang diserahkan dengan dompet-dompetnya, insya Allah bisa dikelola dengan baik. Oke, Kiai. Kalau tadi tips untuk para suami, nah kalau untuk para istri agar rumah tangga itu harmonis, Kiai. Oh, untuk bisa harmonis ya? Iya. Ya itu saja. Tadi sudah saya katakan ini bagian dari strategi dalam keluarga. Jadi sebetulnya saling pengertian itu. Saling pengertian satu sama lain bahwa suami juga ada hak untuk diperhatikan, kemudian istri juga ada hak untuk diperhatikan. Bahkan kalau konsep atau pengalaman yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa Rasulullah tidak pernah menyalahkan istrinya, demikian juga istrinya, sehingga semuanya saling memahami, saling pengertian dalam keluarga itu. Maka tidak ada persoalan yang timbul. Kalaupun ada persoalan mungkin ya kecil lah yang tidak sempat tampak di permukaan, karena selama ini yang sering kita saksikan masalah keluarga dibawa ke media sosial, itu kan tidak bagus. Iya, betul sekali, Kiai. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah rumah tangga, rezeki itu akan menjadi istri ya. Mohon maaf, istri akan menjadi rezeki suami, dan suami juga akan menjadi kunci surga bagi istri jika di dalamnya sudah saling mengerti, begitu ya Kiai. Bisa saling memberikan hak dan kewajiban, dan juga bisa saling memahami. Terima kasih Kiai atas kesempatan ini, luar biasa. Mungkin ada closing statement untuk sahabat-sahabat PAC. Saya tidak banyak ya sebagai akhir dari podcast kali ini, dari sabda Nabi saja, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku
adalah surga bagiku. Nah, rumah tangga bisa disebut surga ketika itu ada ketenangan, ada kedamaian, ada pengertian dalam keluarga. Dan ini jangan hanya dituntut dari pihak istri. Kuncinya tetap suami kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Jadi dilindungi semuanya. Dilindungi dalam pemahaman yang seluas-luasnya. Dilindungi keamanannya ya, dilindungi belanjanya, dilindungi asmaranya. Ini, dan insya Allah para fatayat ini punya suami yang luar biasa ya. Amin, Seperti amin. yang saya ungkapkan tadi. Karena tidak mungkin hadir ke sini kalau tidak punya suami yang Ya, qawwamuna itu sebagai ya pelindung. betul. Terima kasih. Iya betul Kiai, terima kasih. Yang terakhir mungkin ada closing statement dari Ketua PAC kita, Nyai Leha. Ya, terima kasih Baim sebagai Sekretaris PAC Fajar Ganding. Ya, seperti yang beliau sampaikan bahwa jika ingin ketenangan dalam rumah tangga, maka harus ada rasa percaya tentunya di antara suami dan istri, juga saling jujur, saling menyayangi, dan saling mengerti kekurangan satu sama lain, sehingga nanti itu bisa memberikan kenyamanan untuk semuanya. Jika suami bahagia, istri bahagia, dan anak-anak juga bahagia. Terima kasih. Luar biasa sekali. Itulah sahabat Fatayat podcast Ramadan untuk sesi pertama bersama Kiai Sahlih yang juga didampingi langsung oleh istri tercinta beliau yaitu Nyai Jamiatus Sholihah. Terima kasih Kiai Sahlih, terima kasih Nyai Leha. Semoga ada kesempatan lagi untuk sharing bersama sahabat-sahabat Fatayat NU Ganding khususnya dan sahabat-sahabat Fatayat NU Kabupaten Sumeneb. Baik sahabat-sahabat, inilah podcast Ramadan sesi pertama. Jangan lupa di like ya dan juga komen, dan tentunya kita akan berjumpa kembali di podcast Ramadan kedua. Terima kasih sudah menonton. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.